Selamat siang. Hari ini kita membahas tentang Cemeti Ali. Jadi Cemeti Ali ini senjata khas dari Kalimantan Selatan, tepatnya suku Banjar. Jadi Cemeti Ali ini biasanya berbentuk tongkat dengan berbagai macam bahan seperti kayu-kayu, tanduk, bambu-bambuan, dan lain-lain. Jadi cemeti ini seperti tongkat yang diisi rajahan di dalamnya, seperti hizib-hizib dengan fungsi yang banyak. Salah satunya penangkal makhluk gaib, proteksi secara zahir dan batin. Jadi dulu ceritanya awal mula cemeti itu dibuat oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada saat beliau membuka hutan di Kalimantan. Pada saat itu wilayah itu masih banyak dengan makhluk halus ya, salah satunya kuyang. Jadi untuk menangkal kuyang ini beliau menciptakan Cemeti Ali itu. Sejalan dengan waktu, karena fungsinya yang banyak, akhirnya cemeti itu jadi barang yang biasanya dihususkan untuk zuriat-zuriat beliau dan para orang-orang di dalam Kesultanan Banjar ya, untuk mengusir penjajah. Dan uniknya, konon katanya salah satu cemeti dari Kalimantan Selatan itu pernah dipegang oleh Bapak Proklamator, Presiden pertama kita ya, Insinyur Soekarno. Beliau pernah diberi cemeti oleh Kiai Haji Anang Ilmi ya. Beliau itu salah satu wali yang ada di Kalimantan Selatan juga. Konon katanya Insinyur Soekarno pada saat itu dimimpikan atau seperti dapat wangsit untuk datang ke Kalimantan karena permintaan beliau untuk mengambil barang berupa cemeti, tongkat komando beliau ya. Cemeti Ali itu berbentuk tongkat, mulai panjang 1 meter sampai yang paling kecil seperti punya saya nih. Nanti saya jelaskan, nanti saya bahas khusus punya saya ini. Jadi cemeti ini dibuat dengan media kayu, bambu-bambuan dan sebagainya itu, dengan mengambil wasilah dari benda tersebut atau tuah, karena biasanya kayu-kayu itu atau barang-barang yang akan dibuat cemeti Ali itu biasanya sudah mengandung energi khusus. Misalnya bahan dari kayu gaharu, kayu ulin, kayu ilatung, kayu macam-macam lah, seperti tanduk pukul. Jadi sebelumnya memang barang itu sudah mengandung energi sendiri, kemudian dibuatlah cemeti untuk memperkuat auranya. Dan pembuatan cemeti Ali itu tidak mudah, banyak hal-hal yang harus dilakukan seperti berpuasa, seperti banyak tuh. Ada orang bilang, oh ini cemeti Ali palsu, ini cemeti Ali asli. Sebenarnya cemeti Ali ini bisa dibilang asli dalam
konteks karena buatan zaman dulu dan tua gitu kan. Kenapa dianggap asli? Karena pada zaman dulu itu mereka membuatnya manual dengan tulis tangan gitu. Sementara sekarang kan ada mesin fotokopi, terus dianggap yang dibuat dengan fotokopi itu tidak sahih atau tidak asli atau tidak otentik. Sebenarnya gini, ada orang-orang tertentu yang memang bersanad yang bisa membuat Cemeti Ali itu karena dikarenakan faktor umur beliau atau kondisi beliau yang sudah tidak bisa lagi membuat keotentikan Cemeti Ali dengan menulis tangan gitu kan. Akhirnya supaya mempermudah beliau, ada pembuat Cemeti Ali itu yang memfotokopi. Nah, jadi di fotokopi ini bukan berarti tidak sahih. Dikarenakan beliau ini tidak sanggup akhirnya dan permintaan banyak, akhirnya beliau ini memfotokopi, tapi dengan catatan itu memang tulisan awal beliau, kemudian diperbanyak dan fotokopi itu ditandai atau misalnya disahkan bahwa itu adalah buatan beliau. Jadi sebenarnya Cemeti Ali yang tulisan tangan ataupun fotokopi, asalkan itu otentik, itu tetap berpower. Beda misalnya Cemeti Ali itu dianggap asli karena tulisan tangan, padahal yang menulis itu bukan zuriatnya, itu sama aja palsu gitu kan. Justru walaupun fotokopi, tapi kalau itu otentik dan itu memang diakui oleh beliau bahwa itu otentik walaupun itu buatan baru, ya dikarenakan faktor itu tadi, beliau tidak sanggup lagi menulis misalnya, jadi akhirnya difotokopi dan fotokopian itu kemudian diserahkan ke beliau, kemudian ditandatangan ke beliau gitu kan, ibaratnya diakui bahwa itu milik beliau, dan itu tetap otentik dan tetap berpower, tidak ada bedanya. Justru ada Cemeti Ali yang tidak diisi rajahan, hanya dengan tiupan hizib itu bisa berupa Cemeti Ali. Kenapa Cemeti Ali ini berpower? Karena di dalam Cemeti itu ada rajahan-rajahan, khotam-khotam yang memang dari ayat-ayat itu atau huruf-huruf hijaiyah itu kan memang sebenarnya sudah berpower, dan setiap huruf hijaiyah itu sudah dijaga oleh malaikat dan memang suci gitu kan. Tapi Cemeti Ali yang asli cari di reseller-reseller yang terpercaya atau datang langsung ke Kalimantan Selatan. Dan kalau memang sudah memiliki, bisa ditanyakan powernya ke orang-orang yang mengerti, misalnya orang-orang ahli hikmah yang tahu energi. Karena Cemeti Ali ini bukan benda berkhodam, tapi Cemeti Ali ini barang berpower. Benda berkhodam itu pasti berpower, tapi berpower saja belum tentu itu hodam, jadi beda. Jadi kalau di Terawang Cemeti Ali ini tidak ada berhodam. Seandainya ada hodam, itu pasti hodam yang ikut bernaung di kekuatan Cemeti Ali itu. Jadi nanti kita bahas lagi Cemeti Ali di video selanjutnya.